Wanita itu terkena tembakan dan jatuh. Kemudian ibunya datang. Andi ketakutan dan membeku di tempatnya. Ibunya datang dan menjatuhkannya ke tanah. Semua orang di tempat itu bersembunyi di sudut. Mereka tak berani bernafas. Saat pria itu bersiap untuk pergi, seorang pria tua menelepon polisi. Namun tanpa sengaja mengaktifkan speaker. Keheningan di tempat kejadian membuat suara panggilan darurat terdengar sangat keras. Pria itu mendengar suara tembakan yang tiba-tiba ditembakkan ke arah pria tua itu. Kemudian, dia memindahkan pandangannya ke Andi yang mengenakan pakaian seperti seragam polisi. Pria itu mengira Andi adalah polisi. Dia berteriak memerintahnya untuk bangkit dan menghadapinya. Namun Andi terlalu ketakutan untuk bergerak. Tetapi ibu diberani. Dia bangkit dan menghalangi pria itu. Ibu berusaha menjelaskan. Andi bukan polisi. Dia hanya operator panggilan darurat biasa. Lari, Andi, lari. Pria itu mengeluarkan pisau dari pinggangnya. Namun, tak disangka wanita itu justru menghentikannya dengan telapak tangannya. Sebelum dia bisa bereaksi, wanita itu dengan cepat memotong tenggorokannya dengan tangan terbalik. Kecepatan dan keberanian yang luar biasa. Semuanya menunjukkan bahwa wanita itu bukanlah sembarang orang. Polisi dan tim penyelamat segera tiba di tempat kejadian. Sementara ibu yang sudah kebingungan terus mengingatkan Andi. Jangan pernah memberitahu polisi. Andi bingung. Apa sebenarnya rahasia terlarang yang ibu sembunyikan? Apakah polisi akan merugikan ibu? Sang detektif segera datang ke rumah sakit untuk menanyakan. Andi juga melakukan seperti yang diperintahkan oleh ibunya. Dia tidak banyak menjawab pertanyaan sang detektif. Sementara itu, berita mulai melaporkan kasus ini. Mereka juga mengungkapkan foto ibu di. Tiba-tiba dia menjadi pusat perhatian seluruh kota kecil. Melihat situasi ini, ibu segera meminta keluar dari rumah sakit dan pulang ke rumah. Yang lebih aneh adalah, dia meminta putrinya untuk tinggal sementara di rumah mantan suaminya semalam. Segera tinggalkan kota ini besok. Andi sangat bingung. Mengapa mereka tidak membiarkan saya merawatnya setelah keluar dari rumah sakit? Mereka bahkan mengusir saya dari rumah. Tapi ibu tidak menjelaskan. Dia dengan tegas meminta dia untuk segera pergi. Saat ini, di sisi lain bumi, seorang pria misterius melihat berita itu. Dia menelepon. Kita dalam masalah. Dia muncul. Sementara itu, Andi setelah mendapat nasihat dari mantan suaminya, memutuskan untuk mengikuti rencana ibunya. Sementara meninggalkan untuk sementara waktu. Ketika dia mengambil sepedanya, ponselnya jatuh ke tanah tanpa sengaja. Dan tali baja ini menyelamatkan hidupnya. Tiba-tiba ada bayangan kepala seseorang di tanah. Seorang pria tinggi sedang melihat-lihat ke dalam jendela. Matanya penuh dengan niat membunuh. Andi bersembunyi di titik buta dan tidak bergerak. Tidak lama kemudian, terdengar suara pecahan kaca dari kamar sebelah. Andi segera mengikuti suara tersebut. Ternyata pintu kamar ibu sudah pecah. Dia masuk dengan hati-hati. Tidak disangka hanya dalam waktu 2 menit. Pria itu mengikat ibu di kursi. Andi segera mengirim pesan untuk memberitahu polisi. Lalu dia mengambil vas dan memukul penjahat dengan keras. Sambil penjahat terjatuh, segera mengambil pistol penjahat. Andi. Kemudian Andi menemukan ponsel di tubuh penjahat dan kunci mobil. Setelah ibu tahu Andi telah melaporkan ke polisi, dia memberikan dompet kepada Andi dan berkata ada uang di dalamnya. Ponsel dan kartu pintu. Sekarang aku ingin kamu mengendarai mobil penjahat. Melarikan diri ke kota kecil Charleton. Di sana ada gudang bernama Gauding. Kamu mencari gudang nomor 320. Di dalamnya ada sebuah mobil. Nanti kamu ganti mobil itu. Teruslah mengemudi ke utara. Langsung menuju ke negara bagian Maine. Di kota kecil Tandem, cari penginapan mobil dan tinggal di sana. Jangan menghubungi siapapun selama itu. Tidak bisa menggunakan GPS. Jangan minta bantuan mantan ayah tiri juga. Jangan percaya pada siapapun. Sampai aku merasa aman, aku akan mencarimu dengan sendirinya. Begitulah. 2 ibu dan anak perempuan terpisah dalam keadaan tegang dan terburu-buru. Andi menangis sambil mencari mobil penjahat di sekitar. Berikut ini detail utamanya. Salah satu mobil memiliki gantungan kunci putih. Cerita selanjutnya akan menyebutkannya. Kemudian Andi menemukan mobil penjahat di semak-semak. Karena ibu mengatakan tidak boleh menggunakan GPS. Lalu pergi ke toko serba ada untuk membeli peta. Akhirnya tiba di kota kecil Charleton dengan susah payah. Namun tidak bisa menemukan lokasi gudang terbalik yang tepat. Andi akhirnya pergi ke perpustakaan untuk mencari lokasi melalui internet. Didorong oleh rasa ingin tahu, dia juga mencari informasi tentang ibunya. Namun hanya menemukan berita dari kemarin. Pada saat itu dia teringat, penjahat kemarin malah menyebutkan nama Paula Kongci. Jadi dia mencari nama itu lagi. Namun orang yang memiliki nama itu terlalu banyak. Tidak bisa menemukan informasi yang terkait dengan ibu sama sekali. Sementara itu, ibu sedang menerima polisi di rumah. Wanita itu mengatakan bahwa dia mungkin terlalu ketakutan. Melaporkan orang asing sebagai pencuri dengan salah. Argumennya masuk akal dan berdasar. Inspektur tidak meragukan. Tapi pada saat itu, ibu menemukan bekas darah yang masih ada di karpet. Sambil dengan serius mengelakkan polisi. Sambil berusaha keras menarik perhatian mereka. Menghindari polisi melihat ke lantai.
Polisi wanita sebenarnya meragukan identitas Ibu Di. Dia bertanya mengapa Ibu Di begitu lincah saat itu. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh wanita biasa. Ibu Di langsung berubah wajah dan bertanya balik. Inspektur, apakah Anda punya anak? Tidak, saya tidak punya. Jika ada yang mengancam anak Anda bisa melakukan apa saja. Ketika polisi pergi, Ibu Di dengan cepat menginjak bagian bekas darah. Berhasil menghindari kecurigaan. Kemudian tidak lupa meminta bantuan atasan. Mengusir jurnalis yang mengelilingi pintu rumah. Setelah polisi dan jurnalis pergi, Ibu Di segera memanggil mantan suaminya. Kemudian membuka lemari dan menunjukkan penjahat kepada mantan suaminya. Dia meminta bantuan mantan suaminya untuk menemukan kontak penjahat. Sepertinya, mantan suami juga sedikit tahu tentang identitas asli Di. Dia mengatakan lebih baik mencari bantuan dari Biro Investigasi Federal. Tetapi Di mengatakan jika mereka sampai pada kontak penjahat, mungkin sudah terlambat. Sudah pergi. Jika Andi ditemukan oleh mereka, itu berbahaya. Ketika mendengar bahwa putrinya dalam bahaya, pria juga tidak lagi menghindar. Segera mengemudi dengan Di dan penjahat menuju titik pertemuan. Tapi tidak pernah terpikirkan. Penjahat mengalami kejang di tengah jalan. Di tidak sempat memberikan pertolongan. Dia menggigit lidahnya sendiri. Wanita itu segera bertanya nomor telepon orang di seberang jalan. Namun penjahat hanya mengatakan bahwa dia akan membunuhmu. Kemudian dia tiba-tiba meninggal. Petunjuk yang seharusnya mudah ditemukan, sekarang tiba-tiba hilang. Ibu Di berlari ke semak-semak dan berteriak dengan marah. Perilaku aneh mantan istri menarik perhatian pria. Dia bertanya kepada Ibu Di apa yang sebenarnya terjadi. Sudah begitu banyak tahun berlalu. Apakah kamu masih takut? Mereka bertanya mengapa mereka ingin melukaimu. Bukan mereka. Hanya satu orang. Di sisi lain, Andi baru saja ingin meninggalkan perpustakaan. Namun dia menemukan seorang pria. Dia diam-diam mengintip mobilnya. Gadis itu segera menyadari ada yang tidak beres. Dia segera melarikan diri melalui pintu belakang. Dia segera tiba di gudang Gaudi. Dia menemukan gudang 320 yang ibunya sebutkan. Di dalamnya memang ada sebuah mobil. Pada permukaannya, ini adalah mobil klasik. Namun di dalam mobil itu ada sebuah pistol tersembunyi. Jelas ini adalah persiapan Ibu Di untuk melarikan diri. Dan yang lebih mengejutkannya adalah, di dalam bagasi mobil masih ada satu kotak penuh uang tunai jutaan. Tidak hanya itu, di dalamnya juga ada 10 kartu identitas Ibu. Setiap kartu memiliki gaya rambut dan identitas yang berbeda. Siapa sebenarnya ibu ini? Mengapa identitasnya disembunyikan begitu dalam? Dan siapa yang mengejar dan ingin membunuhnya? Malam itu, Andi mencari penginapan sementara di motel. Namun, dia yang bosan datang ke bar. Saat itu, berita tentang pembunuhan di restoran sedang ditayangkan. Wanita yang lewat langsung mengenali Andi. Dia bahkan mendekat dan bertanya bagaimana perasaannya saat itu. Andi berusaha menghindar. Dia mengatakan bahwa dia bukan orang yang terlibat. Wanita itu tidak menyerah dan bertanya kepada pria di sebelahnya dengan ponselnya. Apakah dia orang yang tepat? Namun pria itu tampaknya dengan sengaja membantu Andi. Dia langsung mengusir wanita itu. Mungkin karena wanita yang putus asa. Karena mudah tertarik oleh pria. Andi langsung tertarik pada pria berjenggot di sebelahnya. Dia duduk di sebelah pria setelah hanya berbicara sebentar. Dia sepenuhnya lupa apa yang ibunya katakan sebelum pergi. Tidak bisa percaya pada siapapun. Setelah mengetahui bahwa pria itu pernah menjadi tentara, dia tiba-tiba terpikir untuk meminta pria itu mengajari dia menembak. Bagaimanapun, sekarang dia memiliki senjata di tangannya. Mungkin dia bisa belajar untuk membela diri. Hormon yang terpancar dari seluruh tubuh pria berjenggot menarik perhatian Andi dengan kuat. Andi juga mengungkapkan alamat hotel tempat dia menginap. Tapi pria itu tampak tenang. Dia tidak memiliki niat untuk berkembang dengan pria itu. Sebaliknya, dia berbalik dan bersiap-siap untuk pergi dengan mobil. Tapi pada saat itu, Andi memperhatikan gantungan kunci di mobilnya. Sama persis dengan gantungan kunci mobil di depan rumahnya semalam. Andi ketakutan dan segera pergi kembali ke hotel. Dia menggunakan kursi untuk menghalangi pintu dengan kuat. Lalu dia memasang peluru ke pistolnya. Dia menggenggam erat pistolnya dan tidak bergerak, mengarahkan ke pintu. Namun pada saat ini, Ibu Di melakukan tindakan yang mengejutkan. Awalnya, dia sangat berusaha menghindari paparazzi. Tiba-tiba, dia menemukan seorang jurnalis yang sedang berteduh di pinggir jalan. Dia mengatakan bahwa dia siap untuk diwawancarai. Saya ingin semua orang di negara ini melihat laporan ini. Saya ingin semua orang melihatnya. Apa sebenarnya tujuan dari rencana Ibu Di kali ini? Apakah identitas aslinya akan terungkap dalam laporan ini? Wanita ini tiba-tiba menyadari. Ibunya entah itu seorang agen rahasia, atau seorang buronan yang melarikan diri. Ibunya mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi dirinya. Namun ibunya tidak memilih untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia memerintahkan Andi untuk bersembunyi terlebih dahulu. Namun Andi lupa akan peringatan ibunya. Dia tidak boleh percaya pada siapapun. Dia bahkan bertemu dengan pria berjenggot di bar. Ketika dia mulai tertarik pada pria berjenggot, namun dia menemukan bahwa pria berjenggot telah bersembunyi di sekitar rumahnya pada malam kejadian. Di sekitar rumahnya, dia ketakutan dan memegang pistol, menjaga pintu rumahnya sepanjang malam. Hingga pagi, melihat mobil si kumis tidak ada di tempat parkir, Andi segera mengemas barang-barangnya dengan cepat, membawa sebuah kotak uang tunai dan melarikan diri dari hotel. Tanpa diketahui, si kumis bersembunyi di kamar sebelah dan mengawasinya. Andi khawatir mobilnya dipasangi pelacak. Berjalan kaki selama 1 jam ke dealer mobil bekas, membeli sebuah mobil.
Dan kenyataannya sesuai dengan yang dia duga. Si kumis benar-benar memasang pelacak di bawah mobil. Andi yang tidak punya jalan keluar, akhirnya mencari Charlie, teman terpercaya ibunya. Dia juga mengungkapkan tentang identitas ganda ibunya dan uang tunai jutaan. Mengatakan semuanya kepada Charlie. Namun Charlie tidak terkejut setelah mendengarnya. Malah terlihat sangat tenang. Andi bertanya apakah ini berhubungan dengan ayah kandungnya. Karena ibunya tidak pernah membicarakan ayah kandungnya. Di rumah hanya ada satu foto ayah kandungnya. Namun Charlie mengatakan itu tidak mungkin. Karena ayah kandung Andi sudah meninggal saat Andi berusia 2 tahun. Charlie berkata, pasti lelah mengemudi dari Charleton. Aku akan memasak makanan untukmu. Setelah makan, istirahatlah dengan baik. 2 kalimat sederhana. Namun segera menimbulkan kecurigaan Andi. Karena dia tidak pernah menyebutkan dari mana dia datang dengan mobil. Sambil Charlie memasak, Andi diam-diam memeriksa perabotan di dalam kamar. Dia menemukan posisi model pesawat terbang. Awalnya ada 2 rak karet di sana. Membuka laci dan melihat. Ternyata ada beberapa foto keluarga di dalamnya. Tapi Charlie di depan keluarganya selalu berperan sebagai lajang tua. Mengapa kamu tidak pernah menikah? Tidak pernah menemukan orang yang cocok. Andi yang menyadari bahaya segera keluar pintu. Melarikan diri dengan mobil dari tempat ini. Kemudian dia menelepon mantan ayah tirinya yang lebih tinggi. Ayah tirinya yang baru saja menangani mayat penjahat. Belum pulih dari keterkejutan. Sekarang putrinya menelepon lagi. Mulut Andi seperti senapan mesin yang tidak berhenti berbicara. Terus bertanya, apa sebenarnya kebenaran tentang ayah tiri? Namun sebenarnya, ayah tiri hanya tahu bahwa ibu Di memiliki masa lalu yang memilukan. Dan tidak tahu seluruh isi ceritanya. Dia juga tidak bisa menjawab pertanyaan Andi. Ayah tiri memintanya untuk pergi ke kantor polisi terdekat dan menunggunya di sana. Tetapi Andi tidak mendengarkan. Dia merasa bahwa 30 tahun hidupnya adalah palsu. Dengan marah dia berkata, jika kamu tidak memberitahukan kebenaran padaku, aku akan mencari tahu sendiri. Lalu dia cepat-cepat menutup teleponnya. Di sisi lain, Ibu Di sedang menerima wawancara berita. Secara permukaan, dia sedang menggambarkan kejadian heroik hari itu. Namun sebenarnya dia sedang mengirim pesan tersembunyi kepada seseorang. Seorang pria misterius dan tidak dengan siaran berita. Matanya penuh dengan kebencian dan niat membunuh. Saya pikir sudah waktunya kita berbicara dengan serius. Mungkin kita bisa berhenti berperang sekarang. Tidak ada yang ingin hidup di bawah ancaman seperti ini. Setelah selesai menerima wawancara, Ibu Di telah menyiapkan barang-barangnya. Siap pergi mencari putrinya. Tapi mantan suaminya datang sebelum pergi. Ibu Di mengetahuinya dari mulut mantan suaminya. Andi tidak pergi ke utara sepanjang jalan. Tetapi dia mencari kebenaran di mana-mana. Sementara itu, mantan suaminya terus menanyakan kebenaran. Tapi Ibu Di tidak ingin dia terlibat. Dia mengusir pria itu dengan satu kalimat langsung. Saya tidak akan membiarkan siapapun melukai putri kita. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti putri kami. Itu hanya putri saya. Sementara itu, Andi meminjam tablet dari seorang orang asing. Setelah melalui seleksi berlapis, akhirnya mereka menemukan penjahat itu. Seperti yang disebutkan oleh ibunya, Paula Chongqi. Orang ini dipenjara karena pembunuhan. Jadi dia menemukan pengacara pembela Paula Chongqi. Dia dengan sengaja menjatuhkan kopi. Dia mengotoritas pengacara itu. Dia mengambil kesempatan untuk mengambil kartu identitas kerja pengacara itu. Sementara itu, kumis kecil menemukan kotak uang di mobil Andi. Namun dia tidak langsung mencuri. Membawa kotak. Tujuannya jauh lebih dari sekadar kotak ini. Dan identitas sebenarnya dari si kumis kecil akan disebutkan pada akhir episode ini. Kemudian Andi melakukan perubahan besar pada dirinya sendiri. Berpakaian seperti pengacara dan masuk penjara. Berhasil bertemu dengan Paula Kang langsung. Dia menunjukkan semua identitas ibunya kepada Paula. Bertanya apakah dia mengenal orang ini. Setelah melihat foto tersebut, Paula tiba-tiba menjadi gelisah. Terus-menerus mengumpat Jane sebagai orang jahat. Bahkan mengatakan bahwa keluarga Keeler adalah orang jahat. Film berakhir sampai di sini. Andi dapat mengkonfirmasi secara umum. Nama asli ibunya adalah Jane. Namun yang tidak terduga baginya adalah, ibunya ternyata adalah putri keluarga konglomerat. Dan paman masih mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Pasti kebenaran melibatkan beberapa rahasia.